Mahkamah Kejahatan Internasional akhirnya menahan mantan Presiden Filipina Duterte. Duterte ditangkap ICC atas tuduhan dari pembunuhan secara brutal yang dilakukan semasa jabatannya ketika perang melawan gembong-gembong narkoba di Filipina. Pada saat itu memang Duterte terkenal sadis, keras, bahkan seorang ultranasionalis yang melakukan tindakan apapun demi kepentingan bangsanya. Memang ultranasionalis ini selalu tidak peduli dengan hal-hal yang bersinggungan dengan HAM. Yang penting apa yang dia inginkan dilakukan secara seksama. Dan Duterte akhirnya menghadapi tuduhan dari Mahkamah Kejahatan Internasional terkait tewasnya ribuan orang pada saat dia menjabat sebagai presiden yang dibunuh pada masa perang melawan narkoba. Keluarga Duterte, anaknya juga sempat menjabat sebagai wakil presiden Filipina yang pada akhirnya dimakzulkan, diberhentikan oleh Kongres di Filipina, oleh DPR di sana dengan tuduhan merancang upaya pembunuhan berencana terhadap presiden yang berkuasa. Ancaman itu berkali-kali ditegaskan karena konflik antara presiden dan wakil presiden meruncing dan akhirnya putri dari Duterte lengser dari jabatannya sebagai wakil presiden. Itulah dinamika yang terjadi di Filipina dan itu bukan di Indonesia. Ada persamaan antara Duterte dengan anaknya, dengan Jokowi dan anaknya Gibran. Persamaannya tentu bukan soal kejahatan, tetapi soal bapaknya pernah menjabat presiden, anaknya pernah menjabat wakil presiden. Masalahnya apakah peristiwa yang dialami Duterte juga akan dialami oleh Jokowi dan Gibran? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang bisa menebak-nebak ataupun menduga-duga atau memprediksi. Kita hanya bicara persamaan. Pernah sama-sama menjadi presiden bapaknya, Duterte dan Jokowi pernah menjadi presiden. Anaknya sama-sama pernah menjabat wakil presiden dan saat ini Gibran masih menjabat sebagai wakil presiden dan tidak dilengserkan karena memang ya apa yang mau dilengserkan begitu. Kita bicara tentang persamaannya, tetapi akhirnya apa yang terjadi di Filipina dikait-kaitkan oleh masyarakat di negeri kita. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di tengah media sosial kita dari netizen. Mungkinkah terjadi di sama dengan Duterte? Gibran mengalami nasib dengan Duterte yang dari jabatannya sebagai wakil presiden? Pertanyaan itu menggelitik muncul di tengah media sosial kita oleh para netizen. Memang ya harus diakui netizen kita itu kan memang harus usil. Tapi kalau nggak usil ya nggak asik di media sosial. Dan kita kadang-kadang karena banyak perkara di negara kita seperti persoalan hukum yang kemudian menjadi viral oleh netizen dan ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Nah sekarang adakah kekuatan netizen yang bisa mendukung supaya Jokowi diadili di negara kita? Banyak upaya-upaya bahkan gerakan mahasiswa yang meminta Jokowi diadili. Apakah gerakan ini bisa tumbuh ataukah segera telah mati layu sebelum berkembang karena penggalangan yang dilakukan oleh penguasa terhadap aktivis-aktivis? Mungkinkah gagasan-gagasan pemikiran itu untuk mengadili Jokowi bisa diwujudkan? Dan mungkinkah gagasan-gagasan dari pemikiran banyak pihak untuk melengsarkan Gibran itu bisa diwujudkan? Saya orang yang pesimis melihat gerakan aktivis sekarang karena hampir semuanya digalang oleh penguasa, dibuat tunduk oleh penguasa dengan segala macam bujuk rayunya. Dan itu yang terjadi. Tetapi ketika suatu masa tiba, kemarahan publik itu memuncak, maka bukan aktivis penggeraknya, tetapi penggeraknya rakyat itu sendiri yang bangkit, berdiri, membela haknya di bumi pertiwi yang dia memang harus miliki. Karena kemerdekaan ini adalah milik semua warga negara, masyarakat, bukan hanya milik pejabat. Karena saat ini kita lihat yang merdeka hanya pejabat saja, tetapi rakyat terus menanggung beban yang tidak mudah atas kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan
Kita tunggu saja episode berikutnya nanti. Apakah memang edisi Duterte dan anaknya terjadi di Indonesia terhadap Jokowi dan Gibran? Nobody knows. Salam dari saya, Ferdinand Hutahayan.